Ya, pemirsa, seperti biasa setiap hari Sabtu kami hadirkan segmen khusus Berita Satu View yang akan membahas isu terhangat sepanjang pekan ini dari sudut pandang media massa bersama praktisi media terkemuka. Ya, berita Satu View kali ini membahas mengenai tabloid obor rakyat. Hari ini ataupun beberapa waktu yang lalu penyidik Barreskrim Polri resmi menetapkan pemimpin redaksi dan wartawan tabloid obor rakyat Setiardi Budiono dan Darmawan Sepriosa sebagai tersangka terkait pemberitaan yang menyudutkan salah satu pasangan capres. Berita Satu View hari ini juga akan membahas serangan kader PDIP ke kantor TV One, meminta klarifikasi atas pemberitaan yang menyebutkan PDIP adalah kumpulan orang-orang Partai Komunis Indonesia atau PKI dan kumpulan orang-orang yang tidak disukai oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Berita 1, Asisten Kepala Pemberitaan Suara Pembaruan, Bapak Ade Alwi, dan juga pemimpin redaksi Suara Pembaruan Primus Dorimulu. Selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih sudah kembali hadir di Berita Satu View. Oke, kita akan membahas beberapa hal yang cukup menarik kita perbincangkan di pekan ini. Kita akan membahas mengenai penetapan status tersangka terhadap Pemret dan juga wartawan dari Obor Rakyat. Sejauh mana ini bisa menjadi satu titik cerah yang kemudian mungkin cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena banyak menilai bahwa kasus ini berjalan cukup lamban gitu ya. Mas Ade, seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya kira begini ya, berbicara tentang penegakan hukum, maka kita harus berbicara mengenai sejauh mana hukuman yang dikenakan itu menimbulkan efek jera. Jadi hukum intinya adalah, hakikatnya adalah untuk bisa menimbulkan efek jera. Nah, dalam kaitan dengan penegakan hukum kasus Obor Rakyat, yang dimana memang ini agak terseok-seok, pengenaan pasal 9 Undang-Undang Pers ini menurut saya jauh dari harapan ya. Karena apa? Karena yang diadukan oleh pelapor dari tim kuasa hukum Jokowi JK itu adalah pasal 310 dan pasal 311 yang diantara pencemaran nama baik dan fitnah, dan tidak memasukkan Undang-Undang Pers gitu. Karena tim Jokowi JK meyakini bahwa itu bukan produk pers. Nah, kemudian dari Ketua Dewan Pers bagaimana ini juga menyatakan statement, dia bikin kompres bahwa Obor Rakyat itu bukan produk jurnalistik. Dan kemudian Dewan Rakyat Dewan Pers itu menyampaikan surat kepada Barreskrim, kepada Mabes Polri, menyatakan bahwa Obor Rakyat itu bukan produk jurnalistik. Kemudian ketika Wina Armada dari Dewan Pers juga menjadi saksi ahli di Barreskrim, beliau mengatakan bahwa Obor Rakyat itu bukan produk jurnalistik. Artinya pengenaan pasal 9 Undang-Undang Pers ini yang notabene dendanya adalah 100 juta, ini menurut saya itu hal yang sangat aneh gitu. Artinya yang dilakukan oleh Mabes Polri ini adalah penegakan hukum yang sangat tanggung seperti itu. Oke. Menurut Anda Pak Primus seperti apa? Ya, kalau saya lihat ini kita nggak bisa lihat sepotong, tapi dari big picture-nya, memang ini kan bagaimana menjegal Jokowi. Jadi elektabilitas Jokowi itu hanya bisa dihambat untuk menghentikan kenaikan dia, yaitu dengan kampanye hitam. Kampanye hitam itu begitu banyak. Bukan hanya kampanye negatif ya? Iya. Sementara yang sebelah berusaha juga menaikkan elektabilitas kandidat ya dengan survei-survei yang abal-abal. Itu banyak survei abal-abal. Jadi mendorong pasangan Prabowo Hatta dengan survei-survei, sementara menarik turun, mendowngrade itu Jokowi JK dengan kampanye hitam. Nah, Obor Rakyat itu betul-betul sebuah tindakan yang sangat sistematis dan masif ya. Kenapa? Karena sudah dibuat bahwa seakan-akan Obor Rakyat itu tidak ada hubungan sama sekali dengan kandidat ini. Dibuat sama sekali. Nah, bahwa ini kegiatan yang memang orang yang kepingin mau memperjuangkan kebenaran, keadilan, membuka sejelas-jelasnya kandidat, buatlah Obor Rakyat itu. Dan kelihatannya di sini polisi tidak betul-betul objektif dalam menjalankan tugasnya. Mengapa? Karena seperti dijelaskan rekan tadi bahwa Dewan Pers sudah menyatakan tegas lewat pernyataan, lewat press conference, dan juga lewat surat resmi bahwa ini bukan produk pers. Kenapa? Dia tidak punya badan hukum, kemudian dia tidak punya alamat jelas dan struktur organisasi pers. Belum lagi isinya semuanya menabrak undang-undang
nomor 40 tahun 99 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Jadi totally dia bukanlah produk pers. Maka 100% harus ditangani dia berdasarkan KUHP. Dan pihak yang merasa dirugikan sudah mengadukan juga. Jadi sebetulnya harus cepat tersangka itu bukan baru kemarin-kemarin. Dan kemudian polisi harus proaktif juga. Karena itu sudah jelas fitnah, maka polisi juga harus jelas mengamankan itu, menghentikan peredaran obor rakyat. Karena itu jelas-jelas fitnah. Isinya jelas-jelas fitnah. Ketika Polri menyebutkan bahwa ini kemudian bukan produk jurnalistik, namun kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka adalah belakangan ini gitu ya, baru-baru ini. Anda melihat prosesnya apakah kemudian cukup lambat atau seperti apa, Mas Adi? Ya, saya kira sangat lambat ya. Itu kan diadukan sejak 17 Juni ya. Jadi begini, obor rakyat ini kan kerjasama dengan PT Pos, mengedarkan tabloid untuk pesantren-pesantren di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, pengiriman lewat PT Pos ini kan secara bergelombang, 4 gelombang. Gelombang pertama Jawa Timur itu menimbulkan kehebohan di sana, menimbulkan kehebohan. Kenapa kami kalangan santri ini diberikan tabloid seperti ini? Kalau mau mengedukasi kami tidak dengan seperti ini, Isinya kan nggak jelas gitu kan, di luar standar seperti itu. Nah, maksudnya gini, ketika di awal itu, pada gelombang pertama penyebaran ini menimbulkan kehebohan, menimbulkan keresahan, harusnya polisi udah langsung memberikan langkah-langkah seperti itu gitu loh. Ada langkah-langkah dari polisi untuk menghentikan. Ini siapa yang mengirimnya, lewat mana? Kan tinggal seperti itu. Itu kan jelas lewat pos. Polisi tinggal jalan ke kantor pos. Tolong dihentikan, tolong di stop dulu. Polisi mempunyai kewenangan ketika ada keresahan masyarakat. Polisi mempunyai kewenangan hukum untuk menghentikan. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk gelombang-gelombang berikutnya gitu ya. Kelihatan bahwa memang itu si pembuat ini yang betul-betul perencana sistematis. Ini bukan tiba-tiba kan itu. Bukan sporadis, sistematis. Memang mengarahkan bahwa ini produk pers. Kan begitu. Dan di sini kelihatannya polisi terjebak juga dengan menggunakan pasal undang-undang pers itu. Jadi memang seperti polisi kayaknya mau mendukung apa yang dilakukan oleh si pembuat ini, bahwa kalau itu produk pers berarti kredibel, bisa dipercaya kan begitu kan. Mesti dari begitu dapat surat dari Dewan Pers sudah jelas, dia nggak lagi pakai pasal itu undang-undang pers, langsung KUHP. Satu hal yang cukup menarik ketika Pemret Obor Rakyat diperiksa sebagai saksi pada saat itu menggunakan baju kotak-kotak, which is ini sangat identik dengan Jokowi. Anda melihat ini seperti apa? Ya, memang dibuat bahwa ini loh kandidat kita, 2 pasang kandidat, media massa harus membuka agar rakyat pemilih tahu, oh ini kita punya calon presiden, wakil presiden dari 2 pasangan ini. Nah, mereka berkehendak baik mau membeberkan itu kepada publik. Jadi dengan mengenakan baju Jokowi, bahwa kami ini punya niat baik. Seorang disebut bersalah, dosa apalagi, kecuali dia punya niat buruk. Dia bilang saya nggak punya niat buruk, saya justru fans Jokowi, justru saya mau menjelaskan Jokowi apa adanya. Begitu. Kira-kira pesan mau disampaikan. Oke, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira saya melihat bahwa ini ada unsur ejekan juga ya. Saya tidak bisa memastikan apakah memang Setiardi ini ketika dia tampil talk show di sebuah radio secara terbuka, kemudian juga menghadap ke Bareskrim dengan baju kotak-kotak. Sebenarnya ini mengejek juga gitu, mengejek bahwa ini loh, saya ini mengadukan saya ini menghadap kemari, kemudian saya membuat tabloid obor karena saya ini cinta Jokowi seperti itu, saya ini pendukung Jokowi ketika Pilgub dan saya ingin menjadikan Jokowi cukup sebagai gubernur sampai 5 tahun seperti itu. Ini saya kira juga ini saya tidak melihat bahwa ini ada sebuah ketulusan, tapi ini ada sebuah unsur ejekan di dalamnya seperti itu. Dari sore ataupun hal yang dilihat oleh media, sebetulnya sejauh mana Obor Rakyat ini mempengaruhi elektabilitas dari Jokowi JK? Kita akan bahas sedikit setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda.